Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Oke, nilai mutlak dari bilangan real X itu dinotasikan dengan garis X garis. Yang selanjutnya kita baca dengan nilai mutlak dan didefinisikan oleh nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai mutlak X sama dengan min X atau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sebagai contoh, agar dapat memahami definisi ini, apabila kita ambil X-nya 6, maka nilai mutlak nilai mutlak 6 adalah 6, karena 6 lebih dari atau sama dengan 0, artinya 6 positif, lebih dari sama dengan 0, maka X-nya sama dengan X. Jadi nilai mutlak 6 sama dengan 6. Nah, kemudian nilai mutlak 0 juga sama dengan 0, karena ini X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya 0 termasuk di dalam interval ini. Kemudian apabila kita ambil X-nya min 5, maka menggunakan definisi ini, karena min 5 ini kurang dari 0, maka yang kita gunakan adalah persamaan yang ini. Jadi nilai mutlak min 5 adalah min dari min 5. Karena X-nya min 5, tinggal kita pindahkan saja X min 5 di sini. Jadi min dari min 5 sama dengan 5. Kemudian nilai mutlak X ini dapat dipandang sebagai jarak antara X dengan titik pusat 0. Jadi nilai mutlak X ini kita artikan sebagai jarak antara X dengan titik pusat 0 apabila kita melihatnya dalam garis bilangan real. Kemudian nilai mutlak X dikurang A ini artinya dapat kita pandang sebagai jarak antara X dan A. Sebagai ilustrasi, apabila di garis bilangan real ini ada titik pusat 0, sini ada 4, ada min 4, maka panjang dari sini, ya, dari 0 dan 4 inilah yang kita notasikan dengan nilai mutlak 4, itu sama dengan 4. Sedangkan yang ini nilai mutlak min 4 juga sama dengan 4. Nilai mutlak min 4 artinya jarak antara 0, jarak antara min 4 dengan 0, nilai mutlak 4, jarak 4 dengan 0. Ya, jadi sama-sama jaraknya adalah 4. Atau 3, nilai mutlak dari 3 min dari min 2, ini artinya jarak antara 3 dengan min 2, nah, ini sama dengan jarak antara min 2 dengan 3. Jadi sama-sama nilainya 5. Jadi jarak antara 3 dan min 2, jarak antara min 2 dan 3, ini dituliskan dalam nilai mutlak 3 dikurang min 2 dan nilai mutlak min 2 dikurang 3. Hasilnya sama-sama 5 jaraknya. Artinya secara umum nilai mutlak X dikurang A itu sama dengan nilai mutlak A dikurang X. Karena jarak X dengan A ya sama dengan jarak A dengan X. Berikutnya sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari A dikali B ini akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak dari A dibagi B atau A per B ini sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Tentu saja dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau penyebutnya 0 maka dia tidak terdefinisi. Kemudian yang ketiga, ini yang selanjutnya kita kenal sebagai ketaksamaan segitiga atau triangle inequality. Jadi ini nilai mutlak dari A ditambah B ini kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak dari A dikurang B lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Kemudian kita akan membahas tentang pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan melihat kasus di mana pertidaksamaannya ini melibatkan nilai mutlak. Nilai mutlak dari X dikurang 3, seperti definisi yang sebelumnya kita jelaskan, ini artinya
nilai mutlak X ini bisa kita artikan sebagai jarak antara X dengan 0. Nah, jarak antara X dengan 0 yang kurang dari 3. Ya, artinya kita tahu jarak X dengan 0 yang kurang dari 3, ya berarti jaraknya di bawah 3 semua. Jaraknya di bawah 3 ya. Jadi bisa 3, 3 tidak termasuk kalau kurang dari, bisa 3 sampai 0. Artinya ini berada di antara ya 0 sampai 3 dan 0 sampai min 3. Jadi ini selang interval X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Begitu juga kalau nilai X, nilai mutlak X lebih dari 3, artinya jarak X dengan 0 yang lebih dari 3 ya. Ini X min 0 ya lebih dari 3, ya berarti X-nya harus lebih dari 3 atau X-nya kurang dari min 4. Ya, jadi X yang memenuhi adalah X yang lebih dari 3 dan kurang dari min 3. Nah, secara umum dapat kita tuliskan nilai mutlak X yang kurang dari A itu jika dan hanya jika X-nya berada di antara min A dan A. Kemudian nilai mutlak X yang lebih dari A ini jika dan hanya jika X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Nah, sebagai contoh penggunaannya dalam mencari solusi dari pertidaksamaan, selesaikan pertidaksamaan X nilai mutlak dari X min 4 kurang dari 2 dan gambarkan himpunan penyelesaian pada garis bilangan real. Nah, sebelumnya kita gunakan definisi yang tadi, nilai mutlak X yang tadi, nilai mutlak X kurang dari A, maka itu artinya X berada di antara min A dan A. Artinya ini kita pandang sebagai X, ini sebagai A-nya. Jadi nilai mutlak X dikurang 4 kurang dari 2, ini jika dan hanya jika yang di dalam nilai mutlaknya, yaitu dalam hal ini X min 4, berada di antara min 2 dan 2. Nah, menyelesaikan ini seperti video sebelumnya, bisa Anda lihat cara mencari solusi dari pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan yang biasa, artinya saya review kembali, kita menggunakan 3 cara, yaitu menambahkan dengan suatu bilangan yang sama, atau mengalihkan dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, kita juga bisa mengalihkan dengan bilangan negatif yang sama, tapi jangan lupa kemudian tandanya kita balik, tanda ketasamaannya. Artinya ini, agar X-nya berdiri sendiri, ini semua sisi, kiri, tengah, kanannya sama-sama kita tambahkan 4 semua. Sehingga min 2 tambah 4, 2, X min 4 tambah 4 tinggal X tambah 0X, 2 tambah 4 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh pertidaksamaan seperti ini. Artinya, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah nilai-nilai X yang berada di antara 2 dan 6. Ini kalau kita gambarkan dalam garis bilangan real, ya seperti ini. Karena ini adalah interval terbuka, tidak ada sama dengannya, jadi kita pakai notasi kurung biasa, kemudian diarsir, atau kita tuliskannya seperti ini ya. Jadi ini adalah solusi dari X min 4 kurang dari 2. Oke, contoh selanjutnya, selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari 3X min 5 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, tinggal menggunakan definisi nilai mutlak X lebih dari A tadi, artinya nilai mutlak ini ya, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, tadi nilai mutlak X-nya kurang dari atau sama dengan min A dan lebih dari A. Jadi ini yang di dalam kurang dari min 1 atau nilai mutlak ini 3X min 5-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, ini tinggal diselesaikan dengan menyelesaikan pertidaksamaan yang biasa. Artinya ini sama-sama ditambah 5 tambah 5, yang di sini tambah 5 tambah 5, jadinya 3X kurang dari 4 atau 3X lebih dari 6, dan sama-sama kita kalikan sepertiga, jadinya X kurang dari 4/3, X lebih dari 2. Maka solusi dari pertidaksamaan ini adalah semua X yang kurang dari atau sama dengan 4 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam notasi interval, ini menjadi kurung biasa, minta hingga, 4/3 pakai kurung siku, digabung, kurung siku 2, tahingga. Oke, baik, selanjutnya contoh nomor 3. Diberikan bilangan positif epsilon, tunjukkan bahwa nilai mutlak dari X min 2 kurang dari epsilon per 5
jika dan hanya jika nilai mutlak dari 5x min 10 kurang dari epsilon. Nah, untuk membuktikan ini, maka kita olah yang sisi kiri, ya, jadi artinya nilai mutlak dari x min 2 kurang dari epsilon per 5. Ini sama-sama kita kalikan dengan 5, sisi kiri sisi kanannya, sehingga kita peroleh 5 dikali nilai mutlak dari x min 2 kurang dari epsilon. Nah, kemudian ini kita gunakan sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi 5 ini kita samakan dengan nilai mutlak 5, karena kita tahu nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Kemudian kita gunakan sifat nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak AB. Maka ini menjadi nilai mutlak 5-nya 5 kali X min 2. Nah, ini tinggal kita sederhanakan sehingga menjadi nilai mutlak dari 5X min 10 kurang dari epsilon. Jadi terbukti nilai mutlak dari X min 2 kurang dari epsilon jika dan hanya jika nilai mutlak dari 5X min 10 kurang dari epsilon. Nah, contoh yang keempat, diberikan bilangan positif epsilon, carilah bilangan positif delta sehingga berlaku nilai mutlak dari x min 3 kurang dari delta. Jika nilai mutlak dari x min 3 kurang dari delta, maka nilai mutlak dari 6x min 18 kurang dari epsilon. Penyelesaiannya sama, ini nilai yang sebelah kanan. Ini kita olah terlebih dahulu. Jadi nilai mutlak dari 6x min 18 kurang dari epsilon. Ini yang di dalam nilai mutlaknya bisa kita sederhanakan menjadi 6 dikali x min 3. Nah, kita gunakan sifat dari nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak 6 dikali nilai mutlak x min 3. Nilai mutlak 6 sama dengan 6 ya. Kemudian kita kalikan 1/6 jadinya nilai mutlak x min 3 kurang dari epsilon per 6. Nah, ini bentuk ini sudah sama dengan bentuk yang di sini. Jadi nilai mutlak x min 3, nilai mutlak x min 3 kurang dari epsilon per 6, di sini kurang dari delta. Maka secara mudah kita bisa memilih delta sama dengan epsilon per 6 ya. Jadi kita pilih delta sama dengan epsilon per 6 sehingga kita peroleh nilai mutlak x min 3 kurang dari delta. Jika nilai mutlak x min 3 kurang dari delta, maka nilai mutlak x min 3 kurang dari epsilon per 6 ya. Ini karena deltanya kita pilih sama epsilon per 6, maka nilai mutlak dari 6x min 18 kurang dari epsilon. Nah, karena ini kurang dari epsilon, kita tentu saja boleh memilih nilai delta yang lain, tetapi nilai delta yang lebih kecil dari epsilon per 6, sehingga ini masih tetap berlaku kurang dari epsilon. Oke, contoh yang kelima. Sebelumnya kita berikan dulu, ingat kembali rumus kuadratik. Ya, kita tahu persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Solusinya adalah x sama dengan min b plus minus dari akar b kuadrat min 4ac per 2a. Artinya dari sini kita juga tahu ada terminologi atau istilah diskriminan, yaitu nilai D yang sama dengan B kuadrat min 4AC yang di dalam akar ini. Ini kita bisa melihat apakah persamaan kuadrat ini ya mempunyai dua solusi real jika diskriminannya positif ya. Kemudian mempunyai satu solusi real jika diskriminannya 0 dan tidak mempunyai solusi real jika diskriminannya kurang dari 0. Nah, di contoh kelima, kita akan gunakan rumus itu untuk menyelesaikan pertidaksamaan dari x kuadrat min 2x min 4 kurang dari 0. Nah, apabila bisa kita faktorkan, ya tinggal kita faktorkan seperti contoh-contoh yang di video pertidaksamaan sebelumnya. Maka karena ini tidak bisa kita faktorkan, kita langsung menggunakan rumus kuadratik tadi. Jadi kita peroleh x1-nya sama dengan 1 min akar 5, atau kita aproksimasi min 1,24, x2-nya 1 plus akar 5. Nah, artinya ini menjadi titik split point-nya dalam titik ujinya nanti, ya, karena x kuadrat min 2x min 4 sama dengan x min x1, x min x2, artinya sama dengan ini. Sehingga nanti
Kita mempunyai titik ujinya, kita bagi menjadi berapa area, ada 3 area di sini dengan titik splitnya ini 1 min akar 5 dan 1 plus akar 5. Nah, seperti biasa kita uji yang lebih dari 1 ini ternyata masukkan ke persamaannya dia menghasilkan nilai yang positif, negatif, positif. Nah, persamaannya tadi yang diminta adalah yang kurang dari, ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah interval tertutup dari 1 min akar 5, 1 plus akar 5. Kemudian kuadrat nilai mutlak. Nilai mutlak dikuadratkan itu sama dengan x kuadrat, nilai mutlak x dikuadratkan sama dengan x kuadrat, dan nilai mutlak x itu sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, jadi kalau kita punya pertidaksamaan nilai mutlak x kurang dari nilai mutlak y, maka ini bisa kita kuadratkan, ya, x kuadrat kurang dari y kuadrat. Jadi, nah, ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikutnya. Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari 3x plus 1 kurang dari 2 dikali nilai mutlak x min 6. Maka yang pertama kita lakukan adalah ini kita sederhanakan dulu menggunakan sifat nilai mutlak A, B. Jadinya 2-nya kita bisa masuk ke dalam. Jadi nilai mutlak 3x plus 1, nilai mutlak 2x min 12. Kemudian ini menggunakan rumus yang kuadrat tadi. Ini sebagai nilai mutlak x-nya, ini nilai mutlak y-nya. Jadi ini tinggi kuadratkan, jadinya 3x plus 1 dikuadratkan, 2x min 12 dikuadratkan. Nah, tinggal kita sederhanakan ini, sehingga menjadi 9x kuadrat plus 6x plus 1 kurang dari 4x kuadrat min 48x plus 144. Kemudian kita tambahkan atau kurangkan dengan bilangan yang sama, sehingga kita peroleh x-nya, jadinya 5x kuadrat plus 54x min 143 kurang dari 0. Kemudian ini kita faktorkan menjadi x plus 13 dikali 5x min 11. Artinya ini titik split pointnya, ini x sama dengan min 13, ini x sama dengan 11 per 11,5. Itu sebagai split pointnya. Nah, tinggal kita uji area di antara kedua titik itu, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, sedangkan di soalnya diminta yang kurang dari 0. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya nanti kita peroleh adalah semua nilai x yang berada pada selang terbuka min 13,11 per 5. Demikian video kali ini. Apabila ada saran, kritik, serta pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.